Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ayat-ayat tentang anak dan harta, bahkan istri. Ini sangat jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Misalnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka itu meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah berbicara yang benar terhadap keturunan mereka. Takut meninggalkan generasi yang lemah, terutama lemah iman dan takwa. Jemaah yang lemah iman dan takwa, apapun pasti dia lakukan. Jangankan yang halal, yang haram pun pasti dia usahakan. Bagi orang-orang yang lemah keimanannya, anak teuy kelemah iman, suatu saat nanti jangan pernah kita berpikir dia akan mau untuk mengayomi kita sebagai jemaah tuai. Tapi apabila anak kita sudah memiliki iman dan takwa, kul jabatannya, kul pangkat dan kedudukannya, dia tetap akan mengayomi orang tuanya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, bina bimbing keturunan kita supaya mereka itu kuat keimanannya. Di dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14 Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang telah beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu akan ada yang menjadi musuh bagi kamu. Hek kita pelepek mengennya anak tersemiang, belum tentu anak itu mau melakukannya. Apalagi seorang mau rumina tidak mau memerintahkan anaknya untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Bagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam? Di dalam Quran surah Nuh melalui tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah kepada kaumnya dan keluarganya itu selama 950 tahun. Kurang lebih 1000 tahun beliau itu menyampaikan dakwahnya kepada keluarganya. Namun apa yang terjadi? Bahkan ketika sudah air bah itu datang, apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada putranya Kan'an? Ya bunayya irkam ma'ana. Hoi anakku, kini koro mamamu ni keti selamat ko dunia akhirat. Apa yang disampaikan oleh Kan'an? Tidak. Gunung itu jauh lebih tinggi. Sungai ini pasti tidak akan melewati. Air ini tidak akan melewati. Apa yang terjadi? Putranya Kan'an bersama rombongannya yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tuanya, bahkan istri Nabi Nuh alaihi salam durhaka kepada dirinya. Majelis yang dirahmati Allah. Tapi apa yang akan nanti dipertanggungjawabkan kepada kita semua? Selayaknya Nabi Nuh alaihi salam, beliau telah menyampaikan dakwahnya kepada putra-putrinya, kepada istrinya, kepada masyarakatnya. Kita pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang buah hati, jantung, rasa, tersinggi amanahan Tuhan ku kita. Apakah pernah engkau dakwahi kepada putra-putrimu tentang menyembah Allah? Arai kekini ko anakmu semiang, arai kekini ko anakmu menutup jilbab, menutup kepalanya, arai kekini ko anakmu untuk menjaga auratnya. Adakah engkau hiraukan ketika anakmu memakan harta? Dan lain sebagainya itu akan ditanyakan kepada diri kita. Minimal kewajiban kita telah tertunaikan kepada Allah, bahwa kita selaku hamba telah menyampaikan kewajiban kita. Allah telah mengingatkan jauh-jauh hari, 1444 tahun yang silam Allah telah menurunkan Al-Quran ini.
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharu. Maka berhati-hatilah kamu. Allah menjadikan istri dan anak itu sebagai musuh bagi diri kita. Musuh. Maka kita sebagai orang tua, karena anak itu ada yang nanti menjadi musuh bagi dirinya, berhati-hatilah kamu, fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jikalau sekiranya kamu maafkan mereka dan kamu santuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Musuh itu, hadirin yang dirahmati Allah, bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Itulah musuh. Apa yang kita inginkan tapi dia menolak, itulah musuh. Maka oleh karena itu berhati-hatilah, kata Allah dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14. Kemudian di ayat yang ke-15 Allah melanjutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagi kamu. Cobaan, ujian. Anak ujian. Kita boleh lepek, itu merupakan ujian kepada para orang tua. Maka kita sebagai orang tua sampaikan terus-menerus kewajiban kita sebagai jematul. Wallahu indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah itulah pahala yang amat besar. Dan di dalam Quran surah Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sempat gara-gara reta si kita kenal, gara-gara anak si kita kenal, kita lupa mengingat Allah. Azan berkumandang, hek kita wan perempusan. Azan berkumandang, hek kita wan perumahan. Azan berkumandang, hek kita dalam perdagangan. Mengapa demikian? Anzikrillah, bahwasanya engkau lupa untuk menyembah Allah. Berapa banyak hari ini kita selaku jemaat tua, azan berkumandang tidak kita pedulikan hanya karena buah hati jantung rasa denguk mereka itu mendapatkan pendidikan yang terbaik, dan kita melupakan kewajiban ke Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu itu dan anak-anakmu itu melupakan kamu kewajiban mungkin Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan sahan-sahan si buatan si modelo ya, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Munafikun ayat 9. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah pun mengingatkan kepada kita tentang anak-anak ini, maka berhati-hatilah kita terhadap dirinya. Hendaklah kita menguatkan keimanannya. Hendaklah kita takut bahwasanya kita meninggalkan anak kita dalam generasi yang lemah. Kemudian kita khawatir anak-anak kita juga akan menjadi musuh. Anak-anak kita akan menjadi fitnah, ujian murid ujmatul. Dan kemudian anak-anak kita akan ada yang memalingkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Islam menawarkan ke kita sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita ini menjadi soleh. Di antaranya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengutip dari beberapa sumber. Ketika kita mengharapkan buah hati, jantung rasa, keturunan itu menjadi anak amal soleh, pendidikan yang pertama itu dimulai sejak pemilihan calon. Kita sebagai suami diawali dari pemilihan. Nabi SAW telah menyebutkan 4 kategori yang dipilih dari seorang perempuan itu. Tapi Nabi SAW menyebutkan, pilihlah agamanya. Pilihlah agamanya. Ika ngajeroh pakai umah
istri ente agamai, insya-Allah dia akan membimbing anak-anaknya kepada Allah. Karena ibu itu merupakan sumber pendidikan bagi anak-anaknya dalam rumah tangga. Kengejroh istri, insya-Allah dia akan mengajarkan pendidikan terbaik ke anak-anaknya. Lalu berikutnya, ketika seseorang itu sudah menikah, berdoa terus-menerus. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana kisah Nabi Zakaria ketika dia berdoa bahwasanya dianugerahkan anak-anak yang memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang terus-menerus dipanjatkan supaya anak kita menjadi anak amal soleh, terus-menerus dipanjatkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ajarkan anak itu untuk menyembah Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Suruhlah anak-anakmu itu solat, beribadah kepada Allah di usianya 7 tahun. Ingat, ken jemaah tua, pitutun anak teni lahiran ke dunia ni, pitutun nomore, telah diperintahkan mereka itu untuk menyembah Allah. Muru auladakum bis-salah, suruhlah anak-anakmu itu untuk mengerjakan salah. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika anak-anakmu berusia pitutun. Jadi pitutun ni wajib kita untuk menyampaikannya sebagai jemaah tua. Wen pak semyang ku anakku. Wen pak pakai ko jilbab anakku. Di usia 7 tahun inilah yang produktif untuk mengajarkan anak semyang. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wadribuhum, dan pukul mereka. Wahum abna'u 10 sinin, ketika anak-anakmu ngesawah umur 10 tahun apabila dia tidak mau mengerjakan semyang. Kira-kira anak teni usia kelas 4 ger semyang ilan kena Nabi ngoki pukul. Tapi pukulan yang tidak menyebabkan cacat. Para ulama menyebutkan, hadirin yang dirahmati Allah, ike pitutun usianya anak ni kita kini wis semyang 7, 8, 9 tulutun kita hek belelepek, wen anakku semyang, wen anakku semyang, wen anakku semyang, rohul asar maghrib isya subuh kita kini anak teni semyang. Mustahil kata para ulama di usia 10 tahun kita dere anak ni hana ketibeta. Bayangan setiap hari 5 kali kita perintahkan mereka itu solat. Mustahil di usia 10 tahun mereka itu harus diingatkan kembali. Karena tulutun hek kita pelepek untuk mengingatkan mereka itu semyang. Maka inilah hadirin yang dirahmati Allah, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak. Lalu kemudian yang keempat, ketika anak teni menjadi soleh, jadikan kita selaku ama, selaku ina uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Anak ketika bertutur kata yang baik, tentu jemaah tua sebagai cerminan ni. Anak ketika dia selalu jujur, jemaah tua siarahi. Anak ketika murah bengis, jemaah tua yerahi. Anak ketika selalu mengerjakan ibadah semyang karena jemaah tua yerahi. Anak ketika mau membaca Al-Quran karena ada orang tuanya yang dia lihat. Oleh karena itu, jadilah uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi buah hati jantung rasa. Majelis yang dirahmati Allah, itulah beberapa catatan dan cara kita supaya anak-anak menjadi anak yang amal soleh. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.